Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan, kemudian kita akan membahas mengenai interface, kemudian abstract class. Selanjutnya kita juga akan bahas mengenai overriding dan overloading. Oke, kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pewarisan. Jadi untuk kelas yang kita buat itu bisa kita turunkan ke kelas child. Kalau bahasa Inggrisnya child. Nah, jadi inheritance ini kalau misalnya kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya pewarisan atau turunan. Ya, jadi ada kelas itu kan ada parent, ada child. Nah, yang diturunkan oleh parentnya itu adalah seluruh ciri atau dalam bahasa eh, Inggrisnya adalah properti ya dan perilaku yaitu behavior dari induknya. Nah, kita bisa lihat di diagram ini ya. Nah, ini adalah eh, diagram untuk inheritance. Jadi di atas ini ada superclass, kemudian di bawahnya ada subclass. Nah, untuk contohnya misalnya di sini ada kelas unggas. Kelas unggas, lalu unggas ini memiliki child yaitu ayam ya, misalnya ada burung, kemudian ada bebek. Kemudian ayam juga bisa juga memiliki turunan lagi. Ada ayam hutan, kemudian ada ayam kampung. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kan kalau misalnya kita turunkan ya unggas itu, berarti semua unggas itu memiliki ciri-ciri yang mirip ya dan sama ya. Kalau misalnya ini sama. Kalau misalnya di kenyataannya kan ada yang mirip, ada yang juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam pemrograman berorientasi objek ya, itu seluruh sifatnya diturunkan. Misalnya unggas ini memiliki sayap ya, semuanya unggas itu ada sayapnya. Nah, unggas ini ya kan memiliki behavior atau perilaku, misalnya memakan seperti cacing ya dan sebagainya. Nah, itu pasti diturunkan juga ke seluruh childnya. Nah, itu adalah inheritance. Oke, contoh lainnya ya, kalau misalnya di dalam perusahaan itu kelas induk, misalnya contohnya ada karyawan ya, atau kelas yang induknya lagi itu ada manusia. Ya, manusia itu ya kan memiliki nama, alamat, nomor KTP dan nomor telepon dan properti lainnya atau atribut lainnya. Nah, manusia ini kan bekerja di suatu perusahaan, kemudian menjadi karyawan. Pada saat menjadi karyawan, nah di sini ada atribut tambahan ya. Selain nama alamat tersebut yang sudah melekat pada manusia, pada saat menjadi karyawan itu ditambahkan atributnya yaitu nomor pegawai ya, kemudian ada departemen dan lain sebagainya. Nah, itu untuk contoh ini ya, manusia dan karyawan. Kemudian untuk akses identifier ini mungkin sudah dibahas sebelumnya, saya akan skip saja ya. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya mengimplementasikan saja materi yang sudah saya share sebelumnya. Oke, jadi sini kita akan membuat contoh program inheritance ya. Nah, di sini kita akan buat induknya, yaitu kelasnya mamalia. Kemudian nanti kita buat childnya, yaitu ada paus misalnya ya. Nah, kita buka di Visual Studio, kalian create new project, lalu kalian pilih Visual C# ya. Dan di sini kalian pilih di subnya console app ya, app ya misalnya. Nah, mau dikasih nama, kemudian lokasinya kalian tentukan di lokasi atau folder yang sudah kalian buat, boleh ya supaya lebih rapi. Nah, ini kalau saya langsung saja ya, secara defaultnya saja. Kita klik OK. Kita tunggu proses generate-nya. Kayak kemarin kalau misalnya masih ingat ya, jadi untuk mendeklarasikan kelas ini bisa kita buat file tersendiri atau bisa juga kita tambahkan di atas ya, di atas atau di dalam satu script.
Oke, ini adalah program mainnya. Sekarang kita akan buat satu kelas, yaitu mamalia ya. Jadi klik kanan ya, kemudian kita klik kanan di Solution Explorer-nya ya. Kemudian kita add new item. Nah, di sini name-nya kita rubah menjadi mamalia. Ya, .cs ya, pastikan di sini yang dipilih adalah kelas. Kita add. Oke, sudah terbentuk kelas mamalianya. Selanjutnya kita akan buat di sini ada beberapa atribut ya, yaitu ada umur, ada jenis makanan, kemudian di situ ada operasinya atau metodnya menyusui dan melahirkan. Oke, jadi di sini kita buat public saja ya, public in umur int ya, karena umur itu angka, jadi kita buat integer. Selanjutnya kita buat jenis makanan, public string jenis makanan. Oke, kemudian selanjutnya kita buat metodenya public void menyusui. Nah, kemarin juga sudah pernah dibahas mengenai metode yang return value dan yang non return ya, atau tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada void, artinya ini adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini tampil hanya teks saja ya, teks. Pada saat kita panggil, dia akan menampilkan tulisan menyusui anaknya saja ya. Ini contoh saja. Menyusui anak. Oke, kemudian satu lagi public void ini melahirkan. Melahirkan, kita buat tulisan juga melahirkan anak. Melahirkan anak. Oke, setelah kita buat atribut dan metodenya ya, nah ini kita akan coba membuat kelas turunannya. Ini kan kelasnya mamalia ya. Kita klik kanan lagi, kita add new item, lalu kita buat kelas misalnya paus ya di situ ya. Kelas namanya paus, kita add. Nah, untuk membuat turunan dari mamalia, caranya kita tinggal tambahkan titik 2 ya, kemudian kita tulis di sini udah ada auto complete-nya juga ya. Jadi langsung muncul di sini mamalia. Kita enter. Nah, artinya ya paus ini memiliki inherit atau induk ya, itu mamalia. Maksudnya kelas induknya. Jadi semua atribut yang ada pada paus ini itu diturunkan dari kelas mamalia. Dia punya umur, punya jenis makanan, bisa menyusui dan bisa melahirkan. Kita tidak perlu lagi membuat atribut dan metodenya di sini. Nah, yang kita perlu tambahkan jika di sini ada perbedaan ya. Misalnya kalau paus ini itu memiliki cara jalan yang berbeda ya. Kalau misalnya yang lain kan jalan, kalau paus ini memiliki metode tambahan yaitu bisa berenang karena dia kan hidupnya di air. Kita buat di sini public ya, kemudian void berenang. Oke, seperti ini. Console right line berenang. Oke. Jadi tujuannya ya, kita akan mencoba membuktikan bahwa paus ini memang memiliki atribut dari mamalia. Jadi cara membuktikannya kita buat objeknya di main class, di kelas utama. Kita pindah ya di Solution Explorer ini ke program.cs. Kita tambahkan di sini objek baru ya. Kita buat saja paus 1. Jadi cara penampakannya paus ya. Kemudian di sini paus huruf kecil 1. Kemudian atau kita buat saja namanya Willy ya. Ini bukan nama orang ya, kan ada filmnya ya. Willy, kemudian kita buat sama dengan new paus, kemudian buka kurung tutup kurung.
Oke, artinya kita punya satu objek ya, namanya Willy di sini. Di sini Willy ini ya kan kita bisa coba panggil tadi pada kelas mamalia ya, itu ada atribut jenis makanan dan umur. Kita bisa lihat di sini semuanya ada ya, semuanya ada. Jadi atributnya juga ada, misalnya umur ya, umur kita buat misalnya di sini 10. Walaupun kita tidak mendeklarasikannya di kelas paus, tapi dia karena sudah diwariskan ya dari mamalia atau inheritance ya, maka di sini juga bisa dipanggil. Jadi umurnya 10, kemudian Uli di sini misalnya jenis makanannya sama dengan ikan ya, seperti itu, atau plankton atau paus. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh saja. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pewarisannya. Jadi seluruh atribut dan metodenya itu bisa dipanggil. Nah, melahirkan juga bisa ya. Kemudian Willy di sini menyusui juga bisa. Dan berenang ya, ada satu tambahan yaitu Willy berenang. Oke, semuanya bisa dipanggil. Nah, jika kita mendeklarasikan mamalianya saja ya, misalnya mamalia 1 sama dengan new mamalia. Oke. Nah, untuk mamalia saja itu metode berenangnya tidak ada ya. Karena berenang ini hanya dimiliki oleh paus. Bisa kita coba di sini mamalia 1 titik. Nah, di sini berenang tidak muncul ya. Pasti error di situ. Oke, jadi itu adalah inheritance. Kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya ya. Jadi di sini ada namanya interface dan ada namanya abstract class. Oke, jadi ada interface dan namanya abstract class. Interface ini ya, ini kita buat kelas juga ya untuk interface. Nah, di mana fungsi interface ini dia akan membuat kerangka ya, ya, jadi di situ artinya wajib ada atribut yang dideklarasikan di interface tersebut. Jadi kita tidak perlu menambahkan metode di dalam metodenya itu prosesnya seperti apa, dia hanya mendeklarasikan atribut dan metodenya saja. Jadi pada saat kita membuat kelas dengan interface yang kita tentukan, maka kelas tersebut harus memenuhi seluruh atribut dan metode yang kita deklarasikan di interface-nya. Seperti contohnya ya, di sini interface bidang datar. Ya, jadi interface bidang datar untuk penamaannya, karena untuk kelas ini tidak ada ciri khusus ya untuk interface dan abstrak kelas, maka sebaiknya kalian tambahkan i di depan namanya. Misalnya kita membuat interface bidang datar, maka nama interface-nya kita buat i bidang datar supaya menandakan bahwa kelas ini adalah kelas interface. Nah, di sini juga ada weapon ya, weapon itu senjata. Jadi kita tentukan bahwa semua senjata itu kan ada metode tembak dan isi ulang atau reload, shoot and reload. Nah, jadi pada saat kita mendeklarasikan kelas misalnya shotgun ya, nah dia wajib ada kedua metode tersebut, shoot dan reload. Nah, itu adalah interface. Oke, bisa kita coba ya, kita coba di sini saja, kita buat langsung saja di tempat yang sama ya, di project yang sama, kita buat add new item lagi. New item. Nah, di sini ya, tadi kan kita pilih kelas, sekarang kita pilih interface. Interface bidang datar ya, kita buat i bidang datar. Oke, interface bidang datar. Tadi kita buat di situ interface bidang datarnya ada 2 ya. Atributnya ada get ID, ada hitung luas. Oke, get ID dan hitung luas. Jadi ada 2 metode di situ ya.
yang harus dideklarasikan. String get ID, cara membuatnya berarti di sini string get ID buka kurung tutup kurung ya. Kemudian double hitung luas. Jadi cukup seperti ini aja. Untuk menerapkannya di kelas misalnya persegi panjang ya, misalnya kita buat di sini new item, kita buat kelas persegi panjang. Nah, sama ya dengan inheritance, jadi kita tinggal tambahkan titik 2 di sebelah kanannya. Makanya kita harus membuat namanya itu ada huruf I di depannya, I bidang datar. Nah, pada saat kita deklarasikan seperti ini, nah ini kenapa merah ya? Karena kita belum mengimplementasikan kedua metode tersebut. Nah, kalau misalnya di Visual Studio, kita bisa tekan Alt Enter ya. Kemudian tinggal ketik enter saja di implement interface. Maka dia akan secara otomatis membuat metode get ID dan hitung luas. Nah, tinggal kita deklarasi tinggal kita buat prosesnya saja. Get ID ini ya kan. Misalnya di sini ID public int ID, misalnya kita tampilkan get ID ini return ID seperti itu. Oh, maaf ya, ini yang diminta string. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat untuk metode ID-nya ya, yang luasnya. Ya, di sini kan misalnya kita buat lagi ada nt misalnya panjang ya. Kemudian ada lebar. Nah, hitung luasnya tinggal kita buat saja rumusnya ya. Panjang. Oke, di sini tinggal kita buat saja return. Nah, saya pakai L inilah. Langsung aja P dikali L. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya interface ini ya, kedua metode ini wajib diimplementasikan. Kalau nggak ada, dia akan muncul error. Nah, itu fungsinya interface. Oke, kita lanjut lagi ke abstrak. Nah, jadi abstrak kelas ini mirip dengan interface ya, tapi dia menggunakan kelas biasa untuk mendeklarasikannya. Nah, kita langsung saja kita buat abstrak kelas bidang datar. Abstrak kelas bidang datar. Nah, kelebihannya di sini dia bisa mendeklarasikan atribut dan proses kelasnya ya. Oke, kita buat new lagi, add new item. Kita buat di sini untuk abstrak kelasnya bidang datar. Oke, kelasnya biasa aja nggak pakai interface ya. Jadi pilih yang kelas datar. Nah, di sini kita bisa tambahkan abstrak di depannya. Kemudian di sini kita buat public string ya. ID, kemudian kita tambahkan attribut public double panjang lebar. Selanjutnya kita buat metode untuk get ID. Kemudian kita buat abstrak untuk hitung luasnya. Nah, ini tidak perlu ada proses di dalamnya ya. Tidak perlu ada proses di dalamnya. Artinya kan
kita punya kerangka seperti ini, bidang datar. Semua bidang datar itu harus memiliki hitung luas, dan hitung luas ini masih abstrak karena setiap bidang datar itu memiliki rumus yang berbeda-beda ya untuk menghitung luasnya. Makanya kita buat di sini kosong, tidak ada prosesnya. Nah, untuk menambahkan prosesnya, misalnya di persegi panjang ya, atau kita buat lagi bidang datar yang lainnya, kita add new item, kita buat kelas lagi, misalnya di sini segitiga ya, segitiga, kita add. Nah, di segitiga ini kita buat parentnya ke bidang datar. Nah, jadi karena di sini segitiga ini sudah inherit ya dengan bidang datar, dengan abstrak bidang datar tadi, dia wajib menambahkan hitung luas. Jadi sama caranya, alt enter, kemudian implement abstrak class. Ya, tujuannya supaya ini ya, semuanya memiliki metode hitung luas. Sekarang kita tinggal buat saja di sini kan, public, misalnya untuk segitiga ini kita punya lebar dan tinggi ya, lebar tinggi. Nah, hitung luasnya kan berbeda ya. Kalau tadi kan panjang kali lebar, kalau di sini berarti 0,5 dikali lebar dikali tinggi. Nah, seperti itu. Itu untuk abstrak kelas. Oke, jadi kesimpulannya ya, sini ada perbedaan dengan antara interface dan abstrak, dimana cara penggunaan abstrak kelas itu diturunkan, sedangkan interface adalah diimplementasikan. Oke, kemudian lambang menurunkannya sama ya, sama-sama menggunakan titik 2 untuk menurunkannya. Nah, makanya kita perlu menambahkan huruf I di depan, misalnya I disable, I enumerable, dan lain sebagainya. Sebuah kelas hanya dapat diturunkan dari suatu abstrak kelas, tapi tidak dapat menggunakan lebih dari satu interface. Oke, nah ini kemarin sudah, itu tinggal dibaca saja ya selebihnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk overriding dan overloading. Jadi overriding ini ya, itu kita bisa memanfaatkan satu metode dengan banyak proses ya. Artinya satu metode itu, misalnya contohnya tadi seperti mamalia ya, mamalia. Nah, pada saat kita buat misalnya di mamalia itu metode pindah ya, untuk semua mamalia rata-rata metode pindahnya itu dengan lari ya kan. Jadi mamalia itu bisa berpindah dengan cara lari. Tapi kita bisa menggunakan metode yang sama pindah, misalnya pada paus itu beda ya. Paus itu cara pindahnya dia menggunakan cara berenang ya, bukan cara berenang. Jadi pada saat di paus berubah menjadi berenang, pada saat di mamalia yang lainnya itu semuanya menjadi lari. Oke, kita gunakan kelas yang tadi sudah ada ya. Di sini di mamalia, nah itu kan ada menyusui, ada melahirkan ya. Kita tambahkan satu lagi, public void pindah, lalu right line sini lari ya. Kalau tadi kan kita buat metode baru ya pada kelas paus, tapi bisa juga kita menggunakan overriding. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini ya, kita tinggal tambahkan override. Jadi public override void pindah. Di depannya kita tambahkan override, public override void pindah. Oh ya, di sininya juga harus dibuat virtual ya. Jadi di mamalianya, kalau misalnya kita mau membuat dia menjadi di override, di sini kita tambahkan virtual. Nah, maka di
pause-nya itu bisa di overriding. Jadi kita harus membuka dulu ya, atau tadi kan terkunci, jadi kita buka dengan virtual itu, lalu kita bisa buat di sini cancel write line berenang. Nah, seperti ini ya, metodenya menjadi lebih hemat ya, dan dia menjadi lebih canggih juga karena dia dengan satu metode bisa memiliki banyak proses tergantung mamalianya apa, ya kan, seperti itu. Itu untuk yang overriding. Nah, ada lagi namanya overloading ya, loading. Jadi tulisannya loading, overloading. Nah, ini satu metode di sini bisa memiliki parameter yang berbeda. Ya, jadi satu metode itu bisa memiliki parameter yang berbeda. Nah, seperti contohnya ini ya, untuk class report dia bisa memiliki metode print. Nah, yang di dalam metode print itu kan ada parameter. Parameternya bisa ada 3 tipe data yang bisa diinputkan. Jadi print ini bisa diinputkan dengan integer, bisa diinputkan dengan float, bisa diinputkan dengan string. Jadi dia bisa membaca secara otomatis ya, menjadi otomatis inputan apa yang dimasukkan ke dalam parameternya. Sehingga nanti mungkin di sini ada proses konversi ya dan lain sebagainya untuk menyesuaikan kembali. Oke, kita coba saja misalnya di yang segitiga tadi aja ya, segitiga. Oke, di sini ya kan. Ini ada over. Oke, di bidang datar ya, bidang datar ini induknya ada hitung luas ya. Nah, misalnya kita buat lagi di sini hitung luas yang memasukkan parameter. Jadi tadi ada hitung luas saja, kemudian ada hitung luas yang memasukkan parameter. Oke, bisa kita wajibkan, bisa enggak ya. Jadi, kita buat di sini. Kita buatnya di itu aja, di persegi panjang. Nah, ini kan ada public double hitung luas ya. Kita buat di sini hitung luas yang membutuhkan inputan. Jadi kita buat di sini double V, kemudian double L. Jadi bisa seperti ini ya. Ini metode yang sama, tapi dia punya cara yang berbeda untuk menginputkan parameternya. Kalau ini tidak membutuhkan parameter, tapi langsung dimasukkan dulu ke dalam propertinya. Tapi kalau misalnya hitung luas yang di bawah, ini bisa kita inputkan ke dalam parameternya. Misalnya pada program ya, kita buat di sini persegi panjang ya, persegi panjang persegi satu ya, persegi panjang satu sama dengan new persegi panjang. Oke, persegi panjang 1. Nah, kalau biasanya kan kita buat di sini untuk panjangnya ya, panjangnya langsung P sama dengan 10 misalnya, persegi panjang 1 titik lebar sama dengan 20. Sini 5 misalkan. Nah, lalu kita hitung ya, persegi panjang titik hitung luas. Nah, kosong seperti ini. Kalau cara yang kedua ya, itu bisa langsung aja persegi panjang hitung luas, kita langsung inputkan di sini 10,5. Nah, jadi satu metode memiliki banyak parameter. Nah, ini syaratnya harus beda ya, tipe datanya beda. Kalau ini kan kosong. Nah, di sini ada parameternya, atau juga bisa yang diinputkan itu teks ya. Nanti dikonversi di dalam metodenya. Misalnya seperti ini. Saya buat hitung luas. Di sini kita masukkan string ya, string panjang, kemudian string lebar. Nah, di sini ya, kita perlu mengkonversikannya terlebih dahulu. Jadi kita buat di sini double parse panjang. Kemudian di sini double parse
lebar. Oke. Nah, proses konversinya di dalam metodenya. Ini lihat ya, beda ya tipe datanya. Jadi lebih fleksibel pada saat di main programnya. Bisa menginputkan seperti ini, bisa juga menggunakan teks. Nah, 10 pakai kutip ya kalau teksnya 5. Nah, nanti dia akan otomatis dikonversikan ke dalam double. Oke, ya. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar ya. Jadi saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.